menikmatinya ya seolah-olah ya pembelajaran di kelas saja seperti biasa ya. Dan semoga saja tidak ada halangan ataupun ada halangan tetapi bisa kita selesaikan bersama. Nah, dan selamat hari Kamis semuanya. Kalau tidak salah Ibu baca itu hari Kamis, hari di mana Allah menciptakan hewan melata ya. Dan tetap bersyukur tentu saja, walaupun agak hujan, agak gerimis, cucian menumpuk ya. Ibu juga Masya Allah cucian menumpuk ini teh, tapi nikmati saja. Dan bertemu bersama Ibu di sini sudah kenal semuanya tentu saja ya. Atau ada yang belum kenal ini teh? Parah sih kalau belum kenal ya. Sudah kenal semuanya lah insya Allah sama Ibu Indri dari pelajaran matematika ya. Tadi di awal sudah bersama Bu Mila pelajaran bahasa Inggris dan disambung dengan Ibu pelajaran matematika untuk kelas 10. Nah, di sini Ibu lihat ada kelas 10 dari MM ada, terus ada TKR ada, TKJ ada, TKJ suaranya mana? Hadir. Ada ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nah. Ya. Apa Dedi? Ya, alhamdulillah udah ada dari beberapa kelas ya. TKR ada, tadi TKJ ada, TSM juga ada, MM juga ada. Nah, sekarang kita disatukan ini dari beberapa jurusan ya. Kalau secara langsung mungkin tidak bisa karena melihat ruangan juga ya tidak akan TSM, TBSM dan semuanya. Tapi melalui Zoom insya Allah kita bisa ya. Nah, langsung saja untuk pembelajaran hari ini bersama Ibu, kita kalau MM mungkin kemarin tuh udah lanjut ke materi yang baru ya, udah membahas tentang nilai mutlak ya. Kalau kemarin Ibu sama kelas TKJ, TKR, TBSM sama PBS itu baru menyelesaikan satu bab pertama. Bab apa coba? Sambil recalling materi kita yang kemarin. Boleh kok dibuka, silakan mic-nya. Materi apa kita terakhir kemarin? Logaritma. Iya, kemarin kita terakhir sampai logaritma dan sudah kasih contoh soal juga ya tentang logaritma. Dan alhamdulillah itu sudah selesai dan sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Kalau bagi MM ya kita recalling materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Ibu di sini akan coba share screen, sudah Ibu siapkan PowerPoint-nya. Bisa disimak oleh masing-masing ya. Ada? Wow. Ada Ibu. Oke. Ada Bu. Ada. Siap. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita menuju bab baru yaitu tentang nilai mutlak. Nilai mutlak seperti apa sih gitu ya? Apakah pernah mendengar sebelumnya tentang nilai mutlak atau ada hal yang sangat familiar bagi kita ya? Kalau MM sih sudah pernah, kita recalling saja. Nah, untuk nilai mutlak sendiri, maaf ini sendiri ya. Nah, untuk nilai mutlak sendiri, di sini dalam pembahasan ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Di antaranya, yang pertama tentang nilai mutlak. Aduh, kok cancel. Nah, yang pertama tentang nilai mutlak, itu ada pengertian, ada sifat-sifat, dan juga ada grafik fungsi. Yang keduanya ada persamaan nilai mutlak, dan yang terakhirnya itu ada pertidaksamaan nilai mutlak. Sudah Ibu tunjukkan di sini nilai mutlak, nanti kita akan berbicara masalah pengertian, sifat-sifat, dan juga grafik, nanti persamaannya tentang bentuk umum, dan juga penyelesaiannya, dan ada pertidaksamaannya juga, nanti kita akan menyelesaikan tentang bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlaknya, dan juga penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu selanjutnya ini ada kompetensi inti yang akan kita kuasai, yang akan kita targetkan.
ada kompetensi inti, ada 2 poin, dan juga ada kompetensi dasarnya. Di antaranya yang pertama itu ada menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel, dan juga ada menyelesaikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan juga pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Linier atau linear sama saja ya. Nah, langsung saja kita menuju materinya. Terlihat jelas tidak Bapak Ibu ini teh? Jelas. Jelas. Oke. Jelas. Sambil dicatat silahkan, tapi alangkah baiknya ketika Ibu menjelaskan mah diperhatikan dulu ya. Nanti akan Ibu kasih kesempatan untuk mencatat. Nah, tentang konsep nilai mutlak, kita ta'arufan dulu atau perkenalan dulu tentang apa sih nilai mutlak itu? Akankah semenakutkan itu atau kan cetek banget? Kita lihat. Nah, tentang konsep nilai mutlak adalah suatu bilangan yang dapat diartikan sebagai jarak antara bilangan tersebut dari titik nol. Dengan demikian, nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif. Lah, kok bernilai positif gitu ya? Di sini disampaikan nih, ada jarak. Kalau jarak ada enggak? Jarak dari rumah saya ke SMK itu ada negatif 50 meter. Ada kayak gitu? Negatif? Enggak ada kan ya? Makanya nilai mutlak itu dikaitkan dengan jarak, yang berarti semua nilai mutlak itu hasilnya adalah positif. Tidak ada hasil nilai mutlak yang negatif. Kalau 0 ada. Nah, jadi udah kita dapat konsep bahwa nilai mutlak itu selalu positif ya, tidak ada yang negatif. Lalu berkaitan dengan menentukan nilai mutlak suatu bilangan, maka muncullah tanda mutlak. Oh, karena matematika memang sangat kaya sekali dengan yang namanya notasi ataupun tanda ya, entah itu dari tanggal, entah itu dari lambang, entah itu dari bilangan, entah itu dari lambang, banyak sekali notasi yang menunjukkan bahwa matematika itu kaya akan notasi. Nah, lalu ada tanda mutlak, katanya tanda mutlak kayak apa gitu ya. Tanda mutlak disimbolkan dengan garis 2 di tepi suatu bilangan atau bentuk aljabar. Garis tepi katanya. Misalnya nih, seperti bentuk berikut. Bisa dilihat ini ada ya Ibu Blok, ada ini kayak pagar kayak gitu. Iya, ini teh ya ada pagar kayak gitu terus di dalamnya 0. Dibacanya apa gitu kan ya. Biasanya kita kan sering menemukannya itu kan ada tanda kurung biasa, kurung kurawal gini ya. Oh, ini mah cuma lurus aja, tidak ada tanda kurungnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan tanda dari nilai mutlak. Jadi tanda nilai mutlak itu cukup dengan 2 garis aja. Tidak usah pakai siku, gak usah, cukup kayak pagar aja, angka 1 gitu, brek, udah. Itu namanya nilai mutlak. Dan ini dibacanya itu nilai mutlak dari 0. Nilai mutlak dari 0 berapa? Ya 0 gitu ya, enggak dia menunjukkan negatif ataupun positif. Nilai mutlak dari 0 ya sudah 0. Terus yang bawahnya itu ada nilai mutlak dari 3. Berarti hasilnya juga 3. Terus pinggirnya nih, kalau pecahan gimana nilai mutlaknya gitu ya. Nilai mutlak dari 3/4, hasilnya juga 3/4. Terus nih yang negatif, wah nilai mutlak dari negatif 3 berapa? Tadi disampaikan di konsepnya nih di sini. Dengan demikian nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif. Maka ini di dalam nilai mutlak yang negatif ini hasilnya yang sesungguhnya adalah yang positif. Jadi nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3 atau positif 3 gitu. Terus kalau yang pecahan terus negatif lah kayak gimana gitu kan ya. Berarti nilai mutlak dari negatif 5/2 adalah 5/2. Tanda negatifnya hilang. Kenapa hilang? Karena kita punya konsep kalau nilai mutlak itu selalu positif. Seperti itu. Nah, lalu secara umum bentuk persamaan dari nilai mutlak dapat dimaknai sebagai berikut. Oh ya maaf. Kok enggak gitu? Nah, jadi tadi secara umum konsep nilai mutlak seperti ini, yang intinya itu bentuk notasi atau tanda nilai mutlak itu seperti tanda kurung, tetapi dia bukan tanda kurung, melainkan namanya itu tanda mutlak. Lalu
untuk nilai mutlak itu tadi karena dia dikaitkan atau diartikan sebagai jarak, maka nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Dan tidak akan sempurna matematika kalau tanpa contoh soal. Kita sekarang ke contoh soal, ada 4 poin, tapi anakan nih, paling suka kayaknya nih anak-anak kalau ada yang kayak gini nih. Ya. Nah, untuk contoh soalnya ada poin 1 di sini, bisa dilihat ya. Sambil diperhatikan, ada contoh soal yang pertama, nilai mutlak dari ini operasi. Operasinya itu pengurangan. Nilai mutlak dari 2 min 3 berapa gitu ya. Kita operasikan dulu. I2 dikurangi 3 sabaraha nih. 2 kurangi 3 hasilnya negatif 1. Tapi dia dimutlakan. Ya, berarti nilai mutlak dari negatif 1 sama dengan 1. Jadi nilai mutlak dari 2 min 3 sama dengan 1. Gitu. Terus untuk contoh soal yang kedua, kalau bingung boleh kok langsung lempar pertanyaan di live chat ya, tidak untuk absen, untuk live chat maaf. Nanti absen akan Ibu bagikan linknya. Nah, untuk yang nomor 2 kembali lagi. Untuk yang nomor 2 ada soalnya itu nilai mutlak dari 5 tambah 6 berapa gitu ya. Kita operasikan dulu 5 tambah 6 berapa? 5 tambah 6 berarti 11. Tetapi dia nilai mutlak dari 11 ya tetap 11, memang positif ya. Jadi nilai mutlak dari positif 11 sama dengan tetap positif 11 gitu. Ini contohnya soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga, kita lihat. Contoh soal yang ketiga, wah lumayan kompleks nih operasinya. Dan lah masih cetek sih kalau kata Ibu malah. Nilai mutlak dari 5 min 2 ditambah nilai mutlak 6 dikurangi 8. Dioperasikannya itu sesuai nilai mutlaknya. Yang pertama nih, 5 kurangi 2 dulu. 5 kurangi 2 berapa? 3. Berarti tetap nilai mutlak 3. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya ditambah nilai mutlak dari 6 min 8. Nilai mutlak dari 6 min 8 berapa? 6 min 8 kan hasilnya min 2. Ya sudah, berarti nilai mutlak dari min 2. Gitu nih. 2. Terus tadi ini dulu operasikan. Nilai mutlak dari 3 berapa? 3. Ditambahkan dengan nilai mutlak dari negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2, 2. Tadi nilai mutlak dari 3 itu 3 nih. Ditambah nilai mutlak dari negatif 2 itu 2. Berarti langsung operasinya itu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Udah gitu aja. 5. Oh. Ya, paham. Nah, kalau paham, silakan dicatat. Ini ada soal 3 saja. Atau mau ditambah? Boleh kok. Ih, gak boleh, Bu. Udah. Langsung protes ya, langsung hidupin mic-nya. Mangga. Nah, ada soal, silakan dicatat soalnya. Dicatat dulu, nanti dikerjakannya itu di buku masing-masing. Tunggu, Bu. Apa? Bu, kalau ini soalnya ditulis di buku. Iya, di buku masing-masing. Hati-hati ya, nggak usah di buku teman. Nah, ada 3 soal, silakan dicatat di buku masing-masing dan dikerjakan secara masing-masing. Nanti difotokan, fotonya itu dikirimkan ke link yang akan Ibu nanti share ya. Jadi dikirimkan ke Google Form saja. Paham? Paham. Bu. Sok dicatat dulu, mangga, gelis, bager. Catat dulu cuma 3 aja. Oke. Kenapa? Astagfirullah, ada apa? 3 nomor. Ya, 3 nomor saja. Ya. Atau mau kurang boleh Ibu tambahkan. Entos, Bu, cekap. Entos. Cekap. Sok dicatat dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya. Bu. Udah, Bu, disekerin. Udah di screen? Udah, Bu. Tapi tulis itu, Bu. James tak Bu. Kita kenalan. Minum.
Oke, sambil kalau ada yang masih mencatat, Ibu sekarang sharekan alamat link buat absensi. Bisa diisi satu untuk per orang ya. Bentar, maaf. Sudah Ibu sharekan link absensi ada di live chat. Boleh silakan diisi dulu absensinya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisi absensi. Biar fokusnya nanti ke materi tidak terbagi dua dengan absensi. Ya, supaya absensinya tidak di live chat ini agak menumpuk jadi kurang efektif. Silakan diklik saja, ada waktu 3 menit. Ya. Ada waktu 1 menit lagi untuk mengisi link absensi. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Ah, Dah, Bu. Ntar dulu ya. Ya. Di ayah rahasia dah. Enggak jangan seperti itu. Hah? Ayah dia. Oh, ditembak ya, Nak? Ah, iya. Tembak. Jelang. Jelang. Mau ke jelang. Anjing gagawan. Nah, ada tadi mah. Bisa enggak halus? Nah, kita lanjutkan ya. Tadi sudah Ibu share link absensi dan harapannya sudah diisi semua link absensinya. Dan kita lanjutkan. Alhamdulillah masih ada waktu lumayan. Ibu share screen lagi. Nilai mutlak. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan materi tentang nilai mutlak ya. Ini nanti akan Ibu bagikan materinya. Tadi kita sudah berbicara tentang konsep nilai mutlak, ada contoh-contohnya juga, ada soalnya juga yang membonusi pertemuan kali ini. Dan untuk yang selanjutnya, kita menuju pada persamaan nilai mutlak nih. Maaf.
Bentar. Nah, Ibu Jum. Tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Seperti apa sih persamaan itu gitu ya? Tentu saja kalau ada persamaan, pertidaksamaan, otomatis kalau persamaan itu ya tentang sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti tentang ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, ada juga lebih kecil sama dengan dan seperti itu ya. Nah, untuk persamaan nilai mutlak berarti ini bentuk persamaan tetapi pada nilai mutlak. Bentuknya linear dan hanya satu variabel. Muncul lagi kata-kata variabel yang berarti ada huruf X, entah itu Y, entah itu Z, ataupun yang lainnya. Sudah tidak asing lagi tentu saja ya. Nah, Ibu langsung tarik saja ke contoh soal untuk materi ini. Tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel, ada 4 di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak di bawah ini. Ada poin A, nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7 katanya. Ada poin B, nilai mutlak dari x tambah 3 sama dengan min 6. Lalu ada poin C, nilai mutlak dari x tambah 1 ditambah 2x, yang 2x ini tidak dimutlakan, yang sama dengan 7. Dan poin D terakhir dari nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan x min 8. Nah, kita coba ulas secara tuntas satu persatu. Yang pertama yang poin A dulu. Nah, seperti apa sih ya? Apakah semudah yang tadi tentang konsep nilai mutlak? Dan ternyata yang poin A, yang pertama itu nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Ini konsep awal kita. Maaf, ini soalnya. Nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Lalu kita tarik kepada berarti di-mute-kan dulu. Nah, jadi untuk soal yang pertama, yang nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7, berdasarkan konsep tadi, ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif. Yang pertama, nilai 2x sama dengan 8, tetapi kita pengennya x nih, berarti x sama dengan 8 dibagi dengan 2, karena si x ini koefisiennya itu di sini 2 gitu. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti x yang pertama sama dengan 4. Kita simpan saja dulu. Terus untuk yang keduanya, aduh ini notifikasi WhatsApp-nya ya. Untuk yang keduanya, yang hasilnya itu negatif 7. Seperti apa? Sama saja prosesnya, hanya saja di hasilnya negatif 7. Berarti 2x min 1 sama dengan negatif 7. Seperti tadi, yang tadi juga negatif satunya pindah ruaskan sebelah kanan, berarti ini juga untuk si negatif satunya itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 1. Ya, berarti negatif 7 tambah positif tambah 1. Negatif 7 tambah 1, atau biasanya kalian pakai konsep utang mengutang, boleh saja, salah paham. Berarti ngutang 7, bayarnya 1, sama dengan ngutang 6 atau negatif 6. Ya, berarti 2x-nya sama dengan negatif 6. Berarti kita pengennya x, berarti tinggal negatif 6 dibagi dengan 2. Berarti negatif 6 dibagi 2 dengan sama dengan negatif 3. Kita sudah sampai sini dan diperoleh himpunan penyelesaian. Kita memperoleh 2 nilai X. Yang pertama 4, yang keduanya itu negatif 3. Berarti himpunan penyelesaian sama dengan negatif 3,4. Diurutkan dari yang terkecil dulu. Ibu, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas? Sudah jelas sekarang? Sudah. Wah, ini teh harus dipegangin gini terus atuh ya. Nikmat banget. Acan, Bu. Hah? Acan jelas. Apa? Wah, Ibu kurang teriak-teriak ini.
Udah ketemu, Mohon. udah. Udah. Atas. Menggempar, ya, menggemparkan kosan ini ya, ibu di kosan jadi lumayan rame di kosan, nggak apa-apa deh. Oh iya. Nah, Mohon Bu. nggak apa-apa, nikmat kok ya. Nah, untuk yang B-nya itu bisa di mute dulu, maaf. Bu aya gitaran geuning Bu. Jadi kayak rapper ya. Nah, untuk yang nomor 2, kembali lagi ke laptop, ke materi. Kembali lagi ke materi, untuk yang nomor 2 bisa dilihat ada B sama dengan nilai mutlak dari X tambah 3 sama dengannya negatif 6. Nah, kok sama dengan negatif 6 dari nilai mutlaknya gitu ya? Bukankah kita di awal tadi sudah punya konsep nilai mutlak, bahwa nilai mutlak suatu bilangan selalu berakhir positif? Terus ini gimana? Ya sudah, kalau seperti itu berarti nilai mutlak dari X tambah 3 sama dengan negatif 6 itu tidak memiliki himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena hasil dari nilai mutlaknya itu adalah negatif. Nih, hasil dari nilai mutlaknya negatif. Beda dengan ini ya, kalau ini mah sudah proses penyelesaian, hasilnya negatif itu sudah menjadi penyelesaiannya dan bukan nilai mutlak di sininya. Tapi kalau ini mah hasil negatif itu dari nilai mutlak yang di sini, makanya dia tidak memiliki himpunan penyelesaian gitu, karena hasilnya tadi negatif. Sudah gitu aja, nggak capek dong? Mudah. Atas Bu. Belum. Sabar ya. Nah, kita sekarang coba ke yang C nih. Wah, udah kebaca aja nih yang untuk latihan ya. Sabar. Sabar saja, nggak apa-apa. Nah, lihat poin yang C. Lihat poin yang C itu ada, wah lumayan kompleks juga nih soalnya nih. X-nya ada 2 tuh, mantep nggak? Mantep banget. Nah, poin yang C ada nilai mutlak dari X tambah 1 ditambah 2X. 2X itu tidak menggunakan nilai mutlak, sama dengan 7. Nah, sama dengan 7-nya ini positif ya. Oke, berarti dia memiliki penyelesaian. Terus, untuk penyelesaiannya itu kita menggunakan manipulasi aljabar. Si 2X ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 2X tentu saja. Berarti soalnya itu nilai mutlak dari X tambah 1 sama dengan negatif 2X tambah 7 gitu. Ini yang akan kita selesaikan. Terus sebagai penyelesaiannya, yang pertama yang positif dulu berarti X tambah 1 sama dengan tetap negatif 2X tambah 7. Diselesaikan di mana negatif 2X-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi positif 2X. Dan positif satunya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Jadi X tambah 2X sama dengan min 1 ditambah 7 gitu. Min 1 tambah 7 sama dengan 6, atau biasanya ngutang 1 bayarnya 7, berarti tinggal 6. Ya, terus X tambah 2X sama dengan 3X. Dan kita ingin mencari nilai X, berarti X sama dengan 6 dibagi dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2 dong. Ya, berarti X yang pertama hasilnya 2. Untuk yang selanjutnya, tadi di sininya udah positif, yang negatif tinggal. Yang negatif sama saja. Berarti X tambah 1 sama dengan negatif kali negatif 2X tambah 7. Terus X tambah 1 sama dengan ini perkalian, ini negatif kali negatif 2X sama dengan 2X. Negatif kali 7 sama dengan negatif 7, tentu saja. Ya, jadinya sama pindah-pindah ruaskan, berarti 2X-nya pindah ke sebelah kiri, jadi negatif 2X, maaf. Lalu positif satunya pindah ruaskan juga ke sebelah kanan, jadi negatif 1. Si negatif 7 di sini tetap saja nemenin si negatif 1 ini. Lalu si X min 2X nih biasanya. Ntar dulu, ini masih ada yang masuk. Nah, mana deh?
X dikurangi 2X itu hasilnya negatif X karena sama saja bayarnya X, ngutangnya 2X, berarti hasilnya masih ada utang, yaitu utangnya bentuk X ya, jadi negatif X. Terus di sini negatif 1, negatif 7 dikaitkan dengan utang, boleh buat pemahaman saja, berarti negatif 1 kali dikurangi ngutang 1, ngutang lagi 7 sama dengan ngutangnya tinggal 8 ya. Berarti negatif X sama dengan negatif 8. Nah, Ibu misalkan kita kan pengennya X, ini kok ada negatifnya, mudah saja, berarti sama-sama dikali positif. Maaf, sama-sama dikali negatif. Berarti negatif X kali negatif sama dengan X. Negatif 8 kali negatif sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8. Udah kita peroleh himpunan penyelesaian bahwa HP-nya itu yang pertama ada 2, satunya lagi ada 8. Berarti ada 2 himpunan penyelesaian, 2 dan 8. Seperti itu. Lumayan panas? Wah, panas Bu, Cuna. Enjoy saja ya. Dan untuk yang D, ini untuk latihan tetapi untuk di pertemuan selanjutnya saja. Karena tadi Ibu sudah kasihkan ada 3 tugas ya. Ada 3 tugas. Ya, Bu. Dan untuk pertemuan selanjutnya saja. Kita coba nanti ulik di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Waalaikumsalam. Gimana, ada yang ditanyakan dulu? Mangga? Tidak, Bu. Dan untuk link ininya, link pengiriman tugasnya Ibu akan sharekan. Itu apa ya? Sota. Iya, Bu. Bu. Ya. Tadi mood pun kami semuanya. Nah, ini di live chat Ibu akan sharekan link pengiriman tugas. Silahkan. Ada 1 kolom link untuk mengirimkan tugas. Bentuknya file JPG saja, file foto saja, atau diketik lebih bagus, tuh lebih rajin ya. Tentu saja ada poin plus dari Ibu. Link penyerahan tugas ya. Tugas. Silakan, bisa ada yang mau ditanyakan atau masih bingung atau masih ada yang dirindukan ini sama sosok Ibu. Widih. Ngarep banget gitu ya. Mangga? Ibu kapan dikumpulkan tugasnya, Bu? Nah, sebenarnya itu bukan pertanyaan, itu mah suatu tanggung jawab. Lebih cepat, lebih baik. Dari sekarang Bu. Boleh, nanti selesai habis ini kan masih ada Zoom meeting lagi ya sama Bu, ada tugas itu, Bu. Apa? Enggak Ibu, jadi, Bu. boleh minta PowerPoint-nya nggak, Bu? Boleh, Ibu Boleh. bagikan nanti ya. Ini bagikannya ke wali kelas saja nanti ya, PowerPoint materinya saja, materi yang tadi. Ya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Ibu Lina udah dikirim ke WA. Oh, Ibu belum buka WA, Bager? Udah di-share ke grup. Jadi kalau dirasa Ibu sudah cukup, dan kita simpulkan, maaf, Ibu mute-kan dulu semuanya. Kita simpulkan bersama-sama tadi yang sudah Ibu jelaskan atau Ibu sudah paparkan di awal itu ada bab yang baru bagi kelas TKJ, TSM, TBS, sama aja TSM sama TBSM ya. TKJ, TBSM, TKRO sama PBS, bab baru yaitu tentang nilai mutlak. Kalau untuk MM ya kita recalling tadi ya. Ada babnya itu tentang nilai mutlak. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang apa yang akan kita bahas, yaitu tentang nilai mutlak konsepnya, lalu tentang persamaan nilai mutlak, lalu ada juga tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Dan yang baru kita bahas tadi tentang konsep nilai mutlaknya sama persamaan nilai mutlak. Tadi tentang konsep nilai mutlak itu ada penjelasan bahwa nilai mutlak itu tentang jarak, dan jaraknya itu yang otomatis selalu positif, maka nilai mutlak juga selalu positif. Dan tanda nilai mutlak itu ditunjukkan atau berbentuk dari seperti tanda kurung, seperti ini saja, kayak pagar. Kalau Ibu bilang mah ya, kayak pagar udah jerk gue seperti ini, kayak huruf I kapital. Bukan tanda kurung, bukan, beda lagi ya. Itu tentang tanda dari nilai mutlaknya. Terus tadi nilai mutlak itu selalu positif, tidak ada yang negatif. Kalau ada hasil nilai mutlak yang negatif, maka langsung saja dia tidak memiliki himpunan penyelesaian gitu. Terus tadi ada tentang persamaan nilai mutlak satu variabel dan bentuknya linier.
tadi sudah disampaikan tentang nilai contoh soalnya. Tadi contoh soalnya itu ada 3, satu lagi untuk minggu depan. Tadi tentang konsep tetap dalam proses penyelesaian persamaan nilai mutlak itu kita menyelesaikannya itu dengan konsep nilai mutlak pakai manipulasi aljabar, terus tadi nilai mutlak yang selalu positif tetap menggunakan itu. Oke, itu kesimpulan ataupun itu review kita yang materi yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masih berbicara tentang persamaan nilai mutlak dan nilai mutlaknya. Nanti kita coba menggambar grafik ya. Terus Ibu bisa gitu pakai Zoom, pakai menggambar grafik? Bisa, tentu saja. Ada 1001 aplikasi yang bisa menggunakan atau mempermudah kita dalam proses ini. Tentu saja dalam, walaupun matematika mungkin ya biasanya Ibu pakai spidol banyak banget tuh. Tapi insya Allah melalui aplikasi pun, melalui teknologi kita bisa menyelesaikannya. Oke? Kalau kepo, tapi diharapkan kepo sih ya, supaya kita penasaran dan Suaranya Ibu. ilmu. Kurang ya? Harus pegangin gini nih, ada yang megangin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ulangi lagi kita tentang nilai mutlak masih dan tentang persamaan nilai mutlak. Nanti kita coba menggambar grafik. Yang kelas MM sudah selesai itu, tapi review lagi ya. Kita menggambar grafik, walaupun lewat Zoom, insya Allah kita bisa menggambar grafik lewat ada aplikasinya tentu saja. Dan silakan pelajari, udah ada internet, udah banyak banget materi di internet juga, tapi tetap harus pilih-pilih ya tentang materi selanjutnya nanti grafik ya. Dan materi nanti akan Ibu sharekan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi nih dan sudah Ibu kasih review juga tadi materi yang sudah disampaikan, say alhamdulillah together. Rapi boleh dibuka dong biar iya rapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gimana? Alamin. Bu kalau apa tadi? Kenapa? Nah, alhamdulillah pertemuan kita kali ini sudah selesai. Alhamdulillah tidak ada halangan ya. Ini pertama kali kita Zoom bertemu secara virtual dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan semoga semuanya sehat terus ya, Bagas ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhirnya boleh mau Ibu screenshot dulu ya. Ibu, di screenshot dulu boleh. Boleh buka kameranya. Bentar Bu, bentar. Awan Bu, izin. Izin awan. Juga lebih awan kalau dibuka kameranya. Ayo. Ayo Bu. Boleh izin Bu. Izin. Sok sudah siap? Sarang heo boleh. 1, 2. Satu lagi. Satu kali lagi tar masih. Yuk tahan 1, 2, 3. Sudah selesai. Oke, terima kasih boleh buat live Zoom-nya dan selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Dan selamat siang. Siang. Nah, dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salis. Jadi ketang.